Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dan bahasan yang aku taruhkan kali ini adalah tunjukkan dulu aslinya baru tentukan hukum. Begitu ya. Oke, ini terpacu atau tertrigger gitu ya dari pernyataan opung kita ya. Alhamdulillah ternyata masih ada pakar hukum yang waras. Opung kita Marwara Sihaan ya, supaya lebih jelasnya aku bacakan dulu. Ini sudah aku sarikan ya, nanti coba kita urai. Proses pidana Roy Suryo CS harus dihentikan. Ex Hakim MK periode 2003-2008 yaitu Bapak Marwara Sihaan ya melontarkan pernyataan keras terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi gitu. Kalau memang fitnah ya, mana ijazah aslinya? Nah, gitu ya. Marwara Sihaan menegaskan proses pidana terhadap Roy Suryo CS ya, yang dia maksud RRT itulah ya. Roy, Rismond, dan Tifa gitu. Sebagai tersangka harus dihentikan sementara waktu. Jadi harus dihentikan sementara waktu. Hal itu setidaknya hingga ada putusan resmi dari Sidang Komisi Informasi Publik atau KIP. Ya. Menurut Bapak Marwara ini, opung kita ini ya, hasil sidang KIP menjadi kunci penentu ada atau tidaknya unsur pidana pencemaran nama baik yang disangkakan kepada para tersangka ya. Karena itu merupakan unsur ya. Roy CS ya, trio RRT ini ya, didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya, unsurnya apakah ada nama baik dari yang dicemarkan? Ya, jadi ada enggak gitu ya, ujar opung kita Bapak Marwara Sihaan, semoga sehat selalu. Ini kita sudah sama-sama tahu lah ya, karena ini menjadi sudah naik ke medsos ya dari program bola liarnya Kompas TV ya, tanggalnya 21 bulan 11 2025 dan juga diunggah oleh Tribun Demokrasi. Jadi tadi itu aku hanya sekedar menguraikan agar nanti kalian dapat sedikitlah gambarannya itu seperti apa ya. Tapi setidaknya ini sebetulnya sudah menjadi public knowledge lah gitu ya. Umum sudah tahu. Jadi begini, menarik ini apa yang disampaikan oleh Bapak Marwara Sihaan ini, si halak hita. Halak hita. Ya. Yang namanya pembanding itu harus dihadirkan dulu. Jadi ijazah aslinya itu harus dihadirkan dulu, harus ditunjukkan dulu. Baru nanti ditentukan hukumnya. Gitu loh. Karena kan fitnah itu kita nggak usah masuk ke fikih lah ya, terlalu ribet. ke pemikiran rasionalitas yang gampang-gampang saja ya. Tidak adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, itu fitnah, kira-kira begitulah gampangnya ya. Katakanlah ya, trio RRT ini memberikan pernyataan, meskipun itu sebetulnya kan bertanya dan masih dugaan gitu ya. Tapi oke lah, memberikan pernyataan bahwa ijazahnya Joko Widodo itu palsu gitulah ya. Kan harus ada pembandingnya. Ya, harus ada pembandingnya. Artinya ya, yang asli itu harus dihadirkan. Nah, nanti kalau ternyata apa yang dipegang oleh Joko Widodo ini asli, baru itu dikatakan fitnah dan itu ada hukumnya. Karena kan nggak sesuai. Katanya palsu. Enggak loh, ini asli. Ya. Nah, nanti proses untuk menentukan ini asli atau palsu itu nanti ya, kalau Pak Marwara itu kan menunggu keputusan KIP ya.
Ya, itu bisa juga monggo lah, tinggal kesepakatan apakah harus diuji secara akademis di kampus ya, dengan menghadirkan berbagai tokoh, itu juga itu teknis saja lah ya. Tapi intinya yang asli itu harus dihadirkan dulu sebagai pembanding dengan apa yang dinyatakan oleh trio RRT ini, gitu loh. Trio RRT ini kan mengatakan palsu gitu lah, ini ternyata asli kok, gitu loh. Cuman kan sekarang ya yang asli juga nggak ada yang tahu raibnya kemana. Ada yang bilang dipegang sama Joko Widodo, ada yang bilang ditahan untuk keperluan hukum oleh kepolisian atau gimana juga. Apakah sekarang sudah berpindah ke kemana gitu? Kita kan belum ada yang tahu. Jadi hukum itu belum bisa dijatuhkan gitu loh, ya nggak bisa. Itu penararan logis, ya. Jadi nggak usah ribut-ribut sekolah hukum sampai ya S1, S2, terus S3 sampai S lilin segala macam. Kita pakai yang sederhana saja lah. Intinya apa? Harus ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding, nggak bisa, gitu loh ya. Kan ada yang asli berarti ada yang palsu. Ada yang palsu, ada yang asli, gitu loh ya. Kalau ditunjukkan ya ini asli, berarti itu fitnah itu, karena trio RRT bilangnya palsu, gitu loh. Tapi kalau yang asli itu belum ditunjukkan sampai sekarang, tiba-tiba dapat vonis yang jadi apa kemarin, tersangka, itu yang nggak bener. Makanya gue heran, banyak pakar hukum di sini kok diem saja, kok hanya Pak Maruara yang berteriak gitu ya. Tapi sayangnya beliaunya sudah menjadi ex. Ya, semoga hakim-hakim yang masih aktif cobalah ya berbicaralah atas dasar kebenaran hukum. Jangan sampai hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan. Masalahnya ketika kekuasaan mengangkangi hukum, ya bubar. Gitu loh ya. Di sini sebetulnya kita perlu kesadaran. Kan kita sudah bilang, hukum jadikan panglima, hukum jadikan panglima. Bukan kekuasaan jadikan panglima. Bukan begitu kan? Cuman kenapa? Ada berapa pakar hukum di negeri ini? Ada berapa pengacara? Kenapa kok tiarap semua? Ini ada geger kata orang Jawa. Sudah berapa tahun gak jelas-jelas. Pokoknya dengan niat baik, niat bersih, ya. Semoga ini bisa segera selesai sehingga negeri kita menjadi negeri yang damai kembali. Ya, karena ini rakyat dari sekian rakyat banyaknya ini membutuhkan kepastian. Ini asli apa palsu? Gitu loh. Ya, makanya kalau diadakan mediasi, diadakan apa kemarin itu? Justice itu yang di damai gitulah ya, apa kemarin istilahnya ya, lupa aku. Itu ya. Apa kemarin itu yang sudah kita bahas ya. Itu kan enggak restorasi justice ya, sampai lupa gue. Restorasi justice itu kan enggak menyelesaikan masalah, itu justru menjadi bumerang. Itu justru seperti api dalam sekam. Kita perlu kejelasan masalah supaya nanti kalau orang mau nyalon ya, entah itu di eksekutif, yudikatif, jangan lagi dengan kepalsuan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan juga nanti kita itu sembarang ya menuduh itu palsu gitu, jangan. Jadi kita belajar dari kesungguhan ini, ayo dituntaskan. Lah pakar-pakar hukum kamu jangan diem aja, gitu loh ya. Tunjukkan jalannya, logika hukumnya itu begini. Sudah, abaikan kekuasaan dulu. Kalau kita mau sama-sama membenahi negeri ini, karena kalau selama kekuasaan itu ada dalam keadaan mengintervensi dari hukum, nggak akan selesai, ya. Itu dulu ya yang aku sampaikan ya, dan mantap untuk opung kita, semoga sehat selalu Bapak Maruara Siahaan. Memang yang asli itu harus ditampilkan dulu ya. Yang jadi masalah nanti bagaimana yang sudah terlanjur menghukum siapa itu Pak Tri sama Gus Nur. Ya itu kalau saran aku sih, mumpung dua yang terhukum ini masih hidup ya, kalian minta maaf. Minta maaf. Karena kalau mohon ampun sama Gusti Allah Agung itu gampang ya. Kita mohon ampun bisa, tapi kalau sama manusia itu harus ketemu manusianya, mumpung manusia masuk hidup. Siapapun yang terlibat dalam penghukuman dua orang ini ya,
Mas Tri ya, Pak Tri dan Gus Nur itu harus bertanggung jawab. Orang asli enggaknya aja belum jelas kok sampai sekarang masih jadi perdebatan kok sudah dijatuhkan hukum. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.